Kita akan menjumpai ayah saya. Ini beliau ini sering kali bilang saya di sini. Emang tahu dia di mana? Tahu. Saya cariin. Saya tahu posisi dia di kalau sudah merenung, menyendiri, berzikir. Saya tahu posisi di mana. Karena saya salut dengan beliau. Beliau pun memang seperti itu. Banyak masalah yang beliau hadapi, beliau tetap santuy, tenang. Kami ini berdua nih dihujat loh mas. Tapi kami santuy, tahu. Siapa? Kami. Yang nanya? Ya saya naik sendiri. Sedang sholawatan, berzikir. Sholawatan ya, sholawatan. Salam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo pengen. Saya menghadap Panglima. Panglima apa? Panglima Tiang Peng. Gue keras sakti. Aduh, ayah. Dari mana? Ya. Dari mana? Dari tadi. Saya nggak nanya kamu dari tadi. Hah? Iya, iya. Saya mencari ayah, ada keperluan. Ayah, kirimkan lontong sayur. Kamu janji kepada saya. Kemarin katanya kamu ingin membawakan saya lontong. Bukan masalah janjinya ya. Apa? Tunangan? Bukan. Job soundnya kurang. Oh, ya enggak masalah. Job keyboardnya murah. Makanya jangan ambil yang murah-murah. Seperti Mas Rangga. Ini dia nggak bisa ditawar. Yang saya bisa. Boleh ditawar. Udah nanti saya bawakan lontong sayur, tenang. Besok saya bawakan pagi ya. Besok siang kita live. Terus kaset hasil kan lontong. Udah besok saya bawakan, tenang. Oke? Gitu. Ya apa? Iya, iya. Banyak nyamuk ya di kepala, nggak mungkin saya tampar gini, dosa saya. Sini kan tiba-tiba tak gitu kan berdosa saya. Kamu pukul aja pakai kayu broti. Jangan pakai broti. Jadi kenapa? Besi. Enggak mempan. Ayo ngapain sendirian? Ya, seperti biasa. Bergadang. Bukan bergadang ya. Setelah kejadian-kejadian Udah itu gede ya, minta pasti. nenen. Hah? Lagu nyanyi anak-anak. Kenjo. Oh, Kenjo gitu nyanyi dah. Ayah apa? Dia bilang. Ayah iya. Udah gede minta nenen. oh, berarti anak kamu melihat kamu atau nenek itu. Pastinya. Enggak, itu. dia melihat teman dia. Teman apa teman? Teman. Kamu kalau mau saya kasih mau nenen itu- di mana sedang istri saya di sini. Ya, Enggak usah bapak sih tah. Enggak enak dia Mana teman-teman. tahu. Gini, Apa? saya ingin Baju kamu kok kena tai ini. mana? Kuntai-kuntai itu. Biasa. Kena ceknya nggak bagus. Apa? Saya ingin minta petunjuk dan mohon doa restunya. Loh, petunjuk itu dari Allah masa saya Ya, barangkali Tuhan menitipkan petunjuk kepada ayah. Nah, kalau koyo ngono ya weh. Kan nggak salah. Apa itu? Saya ingin ke hutan Padepokan Rogobirowo. Weh. Enggak salah dengar saya. Enggak. Kamu Hutan Padepokan Rogobirowo. mimpi apa gimana kamu mau ke sana? Tidak Itu mimpi. tempatnya jauh. Saya ingin mengambil obat penawar untuk istri saya. BLS. Iya, saya. Kalau ke sana pikir-pikir 2 kali BLS. Di Panas, sana Master. itu banyak rintangan. Kalau panas pindah aja master nggak apa-apa. Oh ya. Di sana Rintangan. itu banyak rintangan. Ya, apa rintangannya harus saya hadapin ya, karena memang udah tanggung jawab saya seperti ayah penanggung jawabin Bater Dwi kan. Ibaratnya tetap melaksanakan apa yang ditugaskan. Iya. Tapi ya master pindah aja kok panas. Di sana itu sangat berbahaya loh. Banyak para bandit ataupun para musuh yang tidak kamu ketahui nantinya. Pasti mereka itu tetap mengintai ataupun mencari. Iya. Karena kita tidak tahu padepokan itu udah kosong atau gimana. Intinya itu semua pasukan Rogobirowo sudah lenyap. Tapi kan kita nggak tahu ada orang-orang lain yang menempati. Tapi itu saya mendapat kabar dari si Hafifah. Bahwasanya katanya obatnya ada di sana. Sementara kakek pun mengatakan obatnya ada di hutan juga. Cuman tidak menunjukkan bahwasanya itu hutan Padepokan Rogobirowo. Padepokan Rogobirowo itu di tengah-tengah hutan.
Petunjuk yang dikatakan kakek Sunan dengan Hafifah itu benar. Hmm. Tapi tempat itu bukan mudah untuk melaluinya. Sangat berbahaya jika lo sendirian ke sana. Ya saya minta bantu ayah, emang ayah mau bantu saya? Saya ingin membantumu, tapi dengan kondisi seperti ini belum bisa, PLS. Berarti saya harus sendiri dong? Itu ada perjuangan. Iya, makanya saya minta petunjuk ayah gimana lokasinya. Ayah tinggal tunjukkan saja, biar saya sana sendirian. Tidak apa-apa. Siapapun yang terjadi nanti kan dapat kabar juga. Di Padepokan Rogo Birowo itu ada menyimpan tanaman yang mungkin orang awam tidak akan tahu kalau itu adalah penawar dari segala penyakit. Tapi di tanaman itu kamu harus menghadapi dua sosok yang cukup kuat. Kita tidak bisa mengatakan itu jin atau manusia, tapi berbentuk manusia dan bertingkah seperti iblis. Itu di sana ada acara ini ya? Jadi Dari di sana ada acara lomba ajan dan pengajian dan sebagainya. Itu tidak jauh dari sini. Apakah kamu ingin ke sana? Oh, dari remaja masjid. Iya, Kita kan dapat undangan. benar. Tapi kita itu malam. Oh iya, Apa kamu tidak melihat jadwalnya. jadwalnya? Saya lupa. Ya udah nanti ke sana kita kalau udah selesai misi kita. Ya mudah-mudahan kembali. Tapi itu memang benar ya? Itu di sana terdapat dua sosok yang berbahaya. Iya, itu penjaga tanaman itu. Tapi sebelum kau menyampai kepada pohon itu juga banyak orang-orang yang akan mencurigaimu dan bisa saja orang itu bisa saja menyerang. Berarti masih dihuni padepokannya. Tidak dihuni, tapi karena terkenal dengan padepokan itu sangat jahat. Orang itu nanti warga di situ pikirnya kamu itu adalah mantan dari padepokan Rogo Birowo. Karena tahunya mereka saya kan jinnya di sana. Si Michael. Benar. Dan Michael itu menggunakan tubuhmu dulu. Pasti mereka nggak Pasti percaya warga jika sana. Iya benar. saya menggunakan PSS ini. Betul. Sesuai dengan saya sendiri. Jadi gimana dong ya solusinya? Atau kesatria yang lain? Tapi nggak mungkin, ini tanggung jawab saya. Ini adalah tanggung jawabmu dan amanahmu. Kau harus menyelesaikannya dengan secaramu sendiri. Kau harus mengorbankan apapun itu, mengorbankan apapun. Itu adalah istrimu dan itu menjadi tanggung jawabmu. Dan saya semalam lab untuk mencari keberadaan padepokan Rogo Birowo itu nggak jumpa. Karena hanya temunya hutan belantara saja. Atau dihuni orang bunian. Bisa jadi. Kamu ingat kampung sesat? Iya. Di siang hari hanya terlihat perpohonan sawit, Benar, jika malam hari perkampungan. perkampungan. Kamu lihat kan? Bisa melihat sendiri, mungkin para sedulur pun sudah tahu. Begitu juga mungkin dengan padepokan Rogo Birowo setelah ditinggalkan oleh makhluk-makhluk yang ada di situ. Berarti malam baru terlihat itu rumahnya. Bisa jadi. Tapi rumah itu pasti sudah dipenghuni dengan makhluk-makhluk lain. Ataupun bisa dikatakan dengan golongan iblis atau apa, kita tidak tahu. Jadi padepokan itu masih mengandung aura mistis yang sangat kuat. Berhati-hatilah jika ingin ke sana, pikirkan dulu. Tapi jika saya tidak pikirkan, saya berarti melepas tanggung jawab saya. Ini Benar, keselamatan istri saya ya. itulah perjuangan seorang suami. Dan saya nggak mau dicap jelek. Betul. Sama seperti netizen mengatakan saya itu tidak bertanggung jawab, tapi apa mau dikata? Mbak Terdui keguguran itu bukan karena ulah saya. Itu sudah takdir dari Sang Pencipta. Intinya kita hanya berpasrah. Mungkin Allah itu tidak meridhoi pernikahan saya dengan dia. Iya. Tapi ngomong masalah janin itu sudah kelar. Yang ayah ajukan malam. Sudah. Ya mudah-mudahan saja masalah kita ini clear dan tidak ada tercap jelek. Amin. Ya, kita pasrah saja, mereka mau menghujat apa ya kita terima. Iya. Karena sejatinya kita melihat video-video kita pun seperti itu. Iya. Bahkan saya pun udah malas lihat video-video yang kemarin itu.
betul. Itu bahaya banget. Mau gimana? Kita sudah berunding membicarakan kepada guru, dan guru mengatakan semua sudah takdir. Apa mau dikata? Itu pun bukan kalian yang melakukan. Betul. Dan guru juga berpesan, Guru Gento, saya beri waktu 1 minggu. Belum 1 minggu akhirnya sudah terjawab. Semua doa-doanya. Iya. Dan akhirnya sudah permasalahan ini seperti kelar dengan hilangnya janin dari Mbak Serdewi. Karena ketika saya melihat itu bayi itu keguguran, masa bayi umur 2 minggu sudah ada rambut dan berbentuk kepala, tapi tubuh belum ada, kan itu kan nggak logika. Iya, rambut panjang itu sekitar 8 inci. Berapa helai? Saya nggak menghitung berapa lah itu, tapi lumayan banyak. Banyak ya. Kan itu aneh. Buat lagi mbak. Astagfirullah. Udah. Tadi apa kamu bilang, Mas? Buat lagi. Mbak. Sereno. Kamu habis seperti itu, Mas Sereno. Itu udah berapa yang nonton? 17. Oh, 17.000. 17.000 nonton. Memang gitu, channel saya memang gitu. Kadang sampai 20.000 yang nonton. Ya live gini 20.000, 17.000 live-nya aja. Ya berapapun mereka ingin melihat kita, itu hak mereka. Benar. Karena kita di sini hanya memberikan edukasi. Ya ambil ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yang 30 harus dikontrol lah. Apanya? Yang 30.000 dia harus ditengok itu. Oh, iya. Jadi ya petunjuk padepokannya di sana, Iya. seperti itu. Ada nggak halangan rintangan yang mudah? Tidak ada. Semua Kalau rintangan kamu itu sulit, mau kan? yang mudah itu kamu masuk dalam kulkas. Itu sulit juga sih. Ya, buangnya dulu. Ya gimana caranya gajah masuk kulkas? Kamu pikir sendiri. Ya buka pintunya, masukin gajahnya. Itu. Kalau gajahnya besar, gimana? Ya gajahnya besar ya isinya dikeluarkan dulu, Enggak masukkan. juga. Kulkas itu semana kali lah besar. Kulkas saya 4 pintu di rumah. Saya yang 21 pintu pun enggak. Oh itu bukan kulkas. Itu Apa itu? taman mini. Itu. Aduh, saya kira ayah ini menyendiri dikejar-kejar orang Mekar. Saya tidak pernah mengambil. Oh tidak pernah. Saya tidak mau. Iya benar. Saya paling benci berurusan seperti itu. Saya suka seperti itu. Karena itu tidak bisa dibilang tidak ada. Ya, Tetap menagih. ya saya mau nggak mau seperti itu. Ya, itulah manusia. Manusia ini jika tidak punya utang bukan manusia namanya. Ya, saya tidak mempunyai hutang. Emang nggak punya utang? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada. Yakin? Iya. Kali Dek Rida Punya kali ada nggak? ada. Ya udah kan kita punya utang. Itu. Saya tuh nggak mau sebenarnya, tapi gimana? Ketika saya haus, Ya kenapa nggak bilang? Saya kan ada. ya, memangnya kau pintu kulkas. Bukan tinggal bilang anakku ayah haus. Ya udah selesai. Saya itu tidak mau menyusahkan. Jangan siapapun. seperti itu ya. Saya tuh harus membantu ayah. Yang kamu Selayaknya bantu ayah itu tuh- harus istrimu. Ya setidaknya pun ayah kan sudah jadi ayah angkat saya. Iya, Saya iya, tetap iya. saya bantu. Buktinya Telat. saya minta salat. Jadi gimana nih teman-teman? Ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk saya, tapi ya harus saya jalani. Mau gimana pun ya tetap ambil resiko, ya kan? Atau Iya. saya pura-pura jadi Michael lagi? Gimana? Makin warga di situ nanti makin benci. Kan mereka pasti nggak berani warga itu jika saya masuk menjadi Michael. Dengan alibi saya menjadi Michael, saya pura-pura sangar. Karena sejatinya saya ini kan Michael itu kan pembunuh. Pasti warga itu takut dibunuh nantinya. Karena saya sudah mendapat informasi dari warga yang dahulu, bahwasanya setiap ya seperti kamu lah, otomatis itu sudah menjadi incaran. Kau akan dipasung dan disembelih, menyembelih hewan. Apabila kau menginjakkan padepokan itu lagi. Tidak apa-apa. Terus ikut saya. Saya harus belajar sikap tegas dalam hal ini.
Kemana teman saya ini? Ya memang seperti itu dia. Kalau sudah disuruh tadi. Ya kan ayah sendiri yang bilang. Apa saya bilang? Ada. Makanya saya buka. Iya, Ya. saya lupa. Bahwasannya kalau temen ayah itu kenapa tadi dibilang sampai sekarang belum nongol, dia nanti makan siang tuh. Namanya makan siang. Ayo udah makan siang belum? Saya tidak mau makan. Puasa. Enggak. Mulut saya luka. Kenapa? Luka. Mana sih tuh? Mana? Kamu ini BLS. Coba ayah pukul saya pengen lihat. Loh, kamu minta pukulan yang mana? Kiri atau kanan? Dua-dua. Rahang-rahang ini ya. Jangan. Kenapa? Kau pilih salah satu aja. Udah saya tahu kanan kuburan, jadi rumah sakit. Enggak. Kan jadi Enggak perlu kayak gitu dibilang kan. Langsung mati terus. ya udah. Ketika saya angkat tangan kiri ini, malaikat maut langsung berhadapan dengan kau nanti. Emang aja malaikat. Bukan? Atasannya. Kamu ini. Intinya kalau kita berbicara itu jangan dibawa tegang. Nanti jika sudah tegang, Susah susah lemesnya. Ya saya nih sama ayah Gento nih dari dulu memang seperti ini. Kami sering bercanda-canda. Saya tidak mau. Ya udah, saya aja bercanda kenapa Ya rupanya. udah, kamu jadi orang Apanya? kaya. Apa kamu? Contoh loyo kamu. Iyalah, Kenapa Wak Karso yang lewat? udah ngarit. Tapi ya udahlah ini. Udah Mas Rah. Udah belum? Kita balik. 22.000. 22.000 dan. Ya udah. Kan? Iya. Aku percaya padamu. Tapi kita gini-gini nih ya. Nah. Nanti kamu di sana itu Hmm. menjumpai tanaman itu dan dia berbuah warna merah. Hmm. Buah itu seperti delima. Hmm. Buah itu yang nanti akan menjadi obat Hmm. untuk istrimu. Dan ketahuilah, ketika pun kau sampai di sana nanti banyak rintangan, kau pun pulang nanti juga ada rintangan. Cinta. Ya. Karena buah itu dijaga dengan makhluk-makhluk. Ya, tahu sendiri. Ya udah. Nanti saya terima kasih sama yang sudah memberikan petunjuk itu. Jadi saya akan bersama kameramen saya akan ke sana membawa bekal juga sih. Saya biar nggak pulang-pulang lagi kepada pokan di rumah saya. Kamu mau mati? Tidak, dalam arti kata selesai tugas itu baru saya kembali. Itu maksud arti saya. Hati-hatilah di sana itu. Karena jika saya ke sana balik lagi pada pokan itu akan memakan waktu lagi. Benar. Ngerti kan? Iya. Ya udah iya. Hanya. Banyak. Ya udah, Sudah. terima kasih. Kamu kembali lah. Ayo ikut. Enggak. Mengapa? Saya duduk di sini. Saya pesan kopi. Ya udah deh, saya balik pulang. Ya sudah. Saya ingin pamitan kepada anak saya dulu. Dulu cari itu. Opa mana opa? Iya. Itu doang. Iya. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Bersemangat. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Doakan anakmu ini, semoga perjalanan anakmu ini lancar Amin. dan kembali pulang dengan selamat Amin. dan kita akan berkumpul lagi. Kaki. Aduh. Saya masih terima. Maju. Sudah. Sudah begitu mana? Terus aja. Mas Rido gak tahu kan? Kami pernah ngalamin itu. Ketika kami sedang berhadapan dengan seseorang. Iya. Nah orang itu, ya kami nggak tahu dia itu siapa. Ya. Iya. Kami nggak tahu dia siapa tuh. Tiba-tiba lewat samping kami, maju katanya. Ayah gitu maju gitu. Apa katanya dulu? Jadi kita lagi mundur katanya. Masih membekas ya. Masih bukan saya. Dia tuh kita terawang itu dia paling hebat katanya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi sekarang saya mendapat kabar katanya beliau tuh udah almarhum. Iya, sudah meninggal. Wah. Ngapain? Kamu ngapain? Saya mau sampai. Kamu ngapain ke sini?
Saya tuh penjagaan menghalangi kamu agar tidak padepokan. Nggak bisa, saya udah mau dekat ke padepokan. Tempat kalian belajar, apa tempat kalian berguru sama kayak itu. Apa dah, udah sana. Kamu bukan imbangku, tuh. Tidak akan, Bejo. Udah cepat, sana cabut. Cabut kemana? Kamu udah kalah di tempat kuburan yang tempat aku tuh. Kamu udah kalah, apa lagi ngadap-ngadapi aku? Walaupun aku telah kalah, tapi aku tidak akan menyerah. Kamu gak imbang cahaya, udah anak perempuan gak imbang cahaya. Sana. Tapi ini adalah tugas. Aku tidak akan membiarkan kau menginjak padepokan. Udah. Apa tujuanmu datang ke Sumatera ini? Tujuanku ke Sumatera ini aku mau ambil kunci Sukma Tiara, mau balas dendam aku sama Kalio. Tapi semua itu sudah tidak ada. Dan Dan Mbak Tiara itu sudah sembuh. Gak ada. Apa dia? Kau Kalau datang-datang. tunjukin Kalio, aku mau kuhabisi semua padepokan kesatria. Hei, jangan sembarangan kamu Ki Bejo. Tidak semudah itu. Udah. Belum. Cepat. Pinggir. Tidak. Tidak. Kamu pandai kali ya? Biar aku bandai. Karena ini adalah misiku. Umi siapa? Tugasku. Udah. Untuk menghalangi semua orang yang ingin berbuat jahat atas kami. Aku mau matikan Kalio. Udah sana. Kalio udah pendek, cebol. Udah Kenapa? sana. Yang penting hidup. Hidup pun masih cetak napas aja tuh. Allahu Akbar. Kamu jangan sembar. Dengan kamu Ki Bejo. Udah cepet lah, udah sana. Pikirkan perutmu yang besar itu. Aduh, ini banyak duitnya ini semua. Itu karena kamu makan banyak duit dari hasil penipuanmu. Kamu kok tahu? Dari tadi kamu banyak kali bacotnya. Betul. Iyalah. Itu benar adanya karena kamu memakan banyak uang yang hasil dari tipu dayamu. Oh, astagfirullah. Tadi banyak bacot kali kamu. Kau jangan begitu. Udah. Kamu bukan imbangan saya, betul. Aku Tapi akan mulai. berusaha agar kau tidak bisa menembus ataupun mendekati padepokan. Kamu nggak bakal bisa. Udah. Saya Sebaiknya tahu. urungkan niatmu. Saya sudah membayar semua preman, semua preman. Berarti yang preman-preman itu suruhan kamu. Udah cepet lah. Kamu menyuruh preman-preman untuk menyerang kami. Baru nggak tapi preman udah kalah. Aduh. Kamu tahu ya. Udah. Perbuatan- Masih ngadapi preman, belum hadapi aku. Mana coba? Aduh. Kamu curang. Apa Kamu lagi? licik karena mereka bersenjata. Suka-suka dia lah namanya preman. Allah. Cepat udah. Urungkan saja niatmu untuk kepada pohon kami karena kau tidak bisa masuk. Nggak bisa. Saya mau balas dendam, mau matikan kalian itu. Tapi kamu percuma, tidak bisa masuk. Kata siapa nggak bisa masuk? Gampang masuk. Kami mengambil kunci sukma darimu itu atas kebaikan untuk keluarga Mbak Tiara. Itu saja. Enggak. Dodi udah tewas sama aku. Allah. Dia sudah melanggar. Astagfirullahaladzim. Apa? Benarkah itu? Kejadian Kau jangan mana? berbohong. Sudah. Mas Dodi Iya udah cepat. Aku mau ngambil lagi. tidak akan. Sukma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah bunda. Udah cepat. Minggir. Kau pasti berbohong telah menghabisi Mas Dodi kan? Siapa bilang saya berbohong? Boleh kamu cek kalau kamu sakti. Kalau kamu sakti, kamu bisa mengecek di mana keberadaan Dodi sekarang. Kalau Nanti saya enggak, telepon dia. di akhirat. Hah? Kamu yang bercanda dengan saya Ki Bejo? Betul. Bilang gimana kali? Apa perlu saya bakar lagi? Biar kamu mungkin kepanasan. Saya itu bukan setan yang semudah itu kamu bakar. Aduh, tolong. Kamu, tadi bandel kali kamu ya. Tengok nih kepalamu. Salawat Mana kepala kau tuh? Sallu ala
Sallu alaihi alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya karimun bana ya syahidina Subhanallah. Cepat. Tidak akan. Daripada wajahmu hilang ibu. Betul lah. Hah? Masih mau ngelawan si Bejo? Diam kau. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu menuju dari papan yang aman dan damai. Kata siapa aman dan damai? Kalau ada si Bejo nggak akan aman. Lihat saja. Kau tidak akan bisa masuk ke sana asal kau tahu. Kata siapa? Pecah batu pecahlah kamu. Peter, dan saya sholat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Habib salam alaika Ya Rasul salam alaika Subhanallah. Kirain malu. Panggil kamu. Apa saya tewasi kamu? Aku tidak akan memanggil. Kamu lihat ya. Kamu lihat tinggal kamu sendiri. Jangan Bejo. Astagfirullah. Bunda Mawar. Bunda. Aduh, gimana ini? Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Bunda. Allah. Astagfirullah. Bunda. Bunda Mawar. Astagfirullah. Sholat Bunda. Astagfirullah. Hai Bunda. Dia berhasil, Bakter. Dia menuju Padepokan Bunda. Kita harus segera ke sana. Benar. Ayo, Kak. Jangan sampai disakiti pada. Kamu tadi diserang juga. Iya. Dan dia nyuruh saya untuk memanggil guru. Karena saya tidak mau dia menyerang saya, Bunda. Bahaya kalau dia sampai di Padepokan. Susah untuk menghalanginya. Apa-apa saja yang diperbuatnya. Sakit kepala saya, botoknya lagi. Bocah itu kurang ajar. Mengambil kunci sukma itu. Dendam. Yang sama. Netizen. Tapi jangan harap ya, karena beliau tidak bisa masuk dalam Padepokan. Untuk melainkan laki-laki. Tetapi ini hanya karena alumni dari pondok saya. Iya. Yaitu Budi ini. Maka saya akan siap untuk mengajari. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita ke sana.
Tapi Ustaz, ketika ini sudah lama tidak pernah memakai ilmu yang Ustaz ajar kepada saya. Tapi kalau menurut perasaan saya, kemungkinan masih ada dalam tubuhku. Iya. Gimana Ustaz? Kita mulai. Terutama kamu ambil kuda-kuda kamu. Baik. Yuk. Memang sudah lama ilmu kanuragan ini bagus, tapi belum pernah kukeluarkan. Tapi kanuragan Ustaz Jabar luar biasa, sempurna, bisa menahan serang-seranganku. Mari kita belajar di satu ini. Baik. Celupkan tangan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Jabar. Ustaz sudah memberikan ilmu untuk saya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Itu sudah wajib saya untuk terus Iya Ustaz. sedikit ini. Tapi ilmu yang Ustaz berikan kepada saya gunakan yang baik kaitannya. Saya berjanji
nggak pernah bikin ilmu ini salah jalan. Silakan berikan sesuatu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habib salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hei! Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wah. Sholawat. Sallu alaihi. Salam. Sholawat. Sallu alaihi. Ghairin alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu habibana ya sayyidina.
Alhamdulillah, semenjak Ustadz menyalurkan tenaga dalam atau ilmu kepada saya merasakan ada kekuatan di dalam tubuh. Apa-apa saja yang tidak dapatkan. Silakan dijelaskan. Tadi guru saya memberikan energi yang luar biasa. Dia menyalurkan ilmu kepada saya. Saya merasa ada kedinginan, ada kepanasan. Tapi terakhir saya diberikan yang terakhir, saya tidak kuat saya dengan diri. Alhamdulillah, semenjak Ustadz Jakbar memberikan ilmu kanuragan kepada saya lebih semangat lagi. Terima kasih Ustadz Jakbar. Baik. Yang penting baik Ustaz. Apa yang dibilang Ustaz itu amanah. Amanah itu saya pegang baik-baik. Tapi sebelum Ustaz dijemput sama santri-santri Padepokan, saya sebagai murid Ustaz mengucapkan selamat jalan ataupun kalian di jalan. Moga-moga sampai tujuan. Guru Padepokan baik, nanti saya sampaikan sama itu bahasanya guru saya Ustadz Jakbar ingin jumpa ataupun belum sempat yang mengucapkan salam bisa sampaikan. Baiklah. Amin robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Oh ya, saya ingin tahu ini, Linda nih. Ketika kamu nanti menikah, itu kamu terpecah atau keluar dari kakak kayangan? Kita tuh nggak boleh bahas kayangan. Saya ingin sekali bahas dan menjelaskan secara frontal gitu, tapi tadi dibilang halu, saya males. Kayak mana lebih mengatakan halu? Makanya kadang netizen ngomanyain gitu, saya bingung jawabnya. Sampai belibet lidah saya untuk menjelaskannya. Oh gini aja. Kalau ketika kamu menikah bersama Mas Rangga, itu tanggapan orang tua Anda itu bagaimana? Sangat setuju. Kalau nggak mungkin dong ini melingkar di garis sana. Oh, itu ketika kamu tunangan orang tua kamu datang? Datang dong. Datang yang dari mana, dari segala penjuru datang semua. Oh, pantas. Karena saya yang susah menjelasinya. Master Reno menjadi saksi ya toh? Iya. Kemarin aja ada Dewi Lanjar, ada Nyilia yang tidak terlihat tapi ada ya Master ya. Ada. Master Reno dulu admin saya. Bukan. Oh iya ya. Enggak, saya admin Mas Rangga dulu. Enggak, dulu kamu admin saya. Mas Rangga. Oh iya Mas Rangga. Dulu kamu admin saya. Saya admin kamu. Oh iya kan. Oh iya benar Master Dudung. Terus kamu ditarik menjadi ghost. Iya. Hantu kan? Maka dari itu saya sukanya blusuan dan agak penger, Oh, itulah karena namanya. kamu hantu ya? Karena hantu tadi. Mana-mana ada. Bagaimana tanggapan kaum hantu terhadap kamu? Nggak takut gitu? Ya kalau tergantung kaum Allah, hantu ini kan bentar lagi kan ada acara ulang tahun. Ulang tahun para hantu yaitu di bulan Suro.
bulan Suro itu sebenarnya 1 Muharram kan? Iya, itu kan hari raya Islam gitu ya. Tahun baru. Oh iya, tahun baru Islam. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kita nggak boleh ngerayakan kan? Gak boleh ngerayain. Iya. Boleh dong ngerayain tahun baru Islam, itu lebih baik dengan kegiatan-kegiatan Islami. Iya. Salat badar, buat lomba-lomba Islam itu lebih baik kok. Daripada harus yang aneh-aneh. Biasa orang suruhan nih aneh-aneh kan? Tapi kata nenek moyang saya, kalau di bulan Suro itu jangan makan jajan di jalan. Kenapa? Nanti kena virusnya. Kena virus apa nih? Karena kebanyakan bulan Suro ini para dukun ini mencari tumbal. Tidak, mereka membuang. Oh, jadi kalau makan di pinggir jalan dia nanti kena tumbala gitu. Nah, karena kalau misalnya kita dapat jajan gitu kan di pinggir jalan. Oh, dapat jajan. Ah, gitu kan. Unik ya. Itu kata nenek. Tapi itu malah kesempatan kita loh. 1 Suro, dimana orang nanti pasti banyak yang melakukan ritual toh. Iya benar itu. Nah, itu yang harus kita kejar, yang mana yang sesat ya toh. Memang. Kalau hanya menghargai leluhur tidak masalah, tapi tidak boleh dipercayai, karena yang harus kita percaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memberikan hal-hal yang tidak penting gitu. Kalau misalnya kayak sesajen untuk menyembah itu sangat-sangat tidak dianjurkan, tapi kalau hanya untuk menghargai. Tapi saya masih penasaran ini. Ini kan pengalamannya lebih luas ya daripada saya. Itu di bulan Suro itu kan kita nggak boleh mengadakan suatu hajatan. Kan itu kata orang dulu. Nah, kata orang dulu. Itu hanya mitos sebenarnya. Itu mitos. Tapi sampai sekarang masih diadakan gitu, sampai 1 bulan gitu. Tanpa Selama ada 1 bulan tidak ada hajatan. hajatan seperti orang pesta, pernikahan gitu ya. Nah, sebetulnya kan katanya kalau bulan Suro ini kita harus mengamalkan namanya ibadah. Benar Nah, sekali. kalau terutama pernikahan ini kan sangat ibadah gitu ya. Nah, itu kenapa nggak boleh? Sebenarnya sih nggak setuju sih sama pendapat itu, karena mungkin menurut para orang-orang kalian, orang-orang tua dulu, tidak boleh mengadakan pesta itu karena itu tadi banyak yang buang-buang sial gitu ya. Buang sial banyak. Saya nggak ngerti deh apa yang kalian buang, tapi saya perhatikan banyak sekali dukun-dukun yang melakukan ritual. Tidak hanya dukun sih, orang-orang biasanya melakukan juga hal seperti itu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak kenduri, bulan Suro itu kenduri, itu saya sebenarnya mendukung karena itu kan berzikir gitu kan, baca-baca Yasin, itu saya mendukung. Tapi kalau yang katanya harus ini cuci keris gitu, itu saya agak angel untuk mempercayainya. Dan nikah itu ibadah, tidak ada hambatan saya rasa. Itu hanyalah mitos yang dibuat oleh orang tua. Hanya saja kan mungkin manusia-manusia sekarang itu masih melakukan seperti itu, tidak melakukan hajatan di bulan 1 Muharram itu karena mungkin menghargai orang dulu ya. Yang Tapi ditakutkan kalau makanan itu tadi. Makanan, karena kan setiap orang pesta itu menyediakan makanan. takut makanannya itu terkena hal-hal aneh gitu ya. Iya, itu yang Kalau gitu baik-baik doa dong, dekatkan diri sama Allah. Kita dibubuk-bubui gitu. Tapi saya kemarin tuh ada membahas tentang tanggal pernikahan kan sama orang tua Mas Rangga. Malah kalau menurut sukunya orang tua Mas Rangga, orang tua Mas Rangga itu kan suku Banjar ya. Menurut orang Banjar malah bagus di bulan Suro itu berpesta. Berpesta kan. Maksudnya itu melakukan pernikahan itu sangat bagus katanya gitu. Jadi antara bimbang nih. Saya kan dari Jawa, Mas Rangga dari Banjar. Nah, jadi kami itu agak bimbang untuk tanggal pernikahannya. Apakah diadakan di dalam bulan ini atau bulan depan gitu. Tapi untuk kepastian saya akan terus memberi informasi kepada netizen semuanya. Ya pokoknya kalau pernikahan itu yang satu Banjar, satu Jawa ya. Karena itu kan bimbang itu ya, bimbang. Antara itu. Kalau pribadi saya sih dan bunda saya itu tidak ada masalah. Saya akan mengikut saja karena kan kalian yang punya tradisi, jadi saya ikut aja. Tapi kalau menurut saya sih daripada bimbang itu masuk ke Batak aja. Kok Batak? Kalau Batak itu bebas. Oh iya juga. Ya, gitu. Batak Mas Reno. Mas Reno Batak kan? Warga apa Master? Saya tahu. Oh Mandeling. Iya Batak itu Mandeling. Iya Mandeling ya. Batak Mandeling kan? Termasuk Asibuan itu mereka. Oh iya Sibuan. Iya Master. Bukan. Jadi apa? Sedikit lagi dah ke pas itu.
Sebelahnya dia. Sebelah Sibuan. Siapa? Saya tahu tuh suku-suku Batak. Saya suka mempelajarinya. Sibuan. Sibuan, Siregar. Nah, itu dia. Ah, Siregar kan? Siregar. Siregar, Sitepu, Silalahi. Ya kan, saya tahu kan? Iya. Ah, saya tahu Nasution. Iya. Karena orang tua angkat saya di bumi itu Nasution. Nasution. Makanya saya itu terdiri dari beberapa suku di Indonesia. Oh. Karena gini, saya jelasin sama kamu biar kamu tahu asal susul saya sedikit. Susul. Ini jarang loh saya beritakan kepada netizen. Di channel saya pun nggak pernah saya beritahu sebenarnya saya itu suku apa. Karena nggak ada yang nanya ya. Ada juga, tapi saya nggak menjelaskan. Ini khusus buat kamu saya jelaskan. Jadi saya itu memiliki orang tua di bumi. Orang tua di bumi saya itu keturunan Cina. Yang laki-laki yang sudah meninggal keturunan Cina. Tionghoa. Yang ibu saya, yang saya panggil mama sekarang ini di bumi, itu Jawa. Jawa. Nah, dialah yang memiliki hubungan erat dengan bunda. Bunda saya itu kamu tahu sendiri dari Jawa juga, Parangtritis. Nah, orang tua bumi saya kan udah meninggal tuh, angkati. Nah, mungkin dia sekarang sudah menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, itu bermargakan Batak. Jadi saya ini selama saya tinggal di bumi, saya menetap di sini, udah makin banyak dari suku bentar lagi. Mungkin nanti punya anaknya nikah sama suku ini kayak saya, sama suku Banjar. Nah, nanti ini saya punya anak, habis itu sama suku apa lagi yang ada di sini? Papua. Suku Papua. Suku banyak suku. Mungkin satu Indonesia saya ini di dalam keluarga saya nanti dia bersatu suku-suku di Indonesia. Boleh dicoba karena saya nggak pernah berhubungan itu sama yang India. India dia termasuk suku juga. Tapi saya suka banget lihat India loh. Saya suka pakaian mereka yang unik itu. Yang gini ada, dia tuh kan bajunya merek melibet-libet gini. Habis itu ada gininya. Habis itu mereka pakai banyak perhiasan, cantik banget. Saya suka itu. Dan saya itu lihat di handphone, nih bukan di handphonenya Mbak Terulan. Itu ada yang hidungnya panjang loh. Oh, Pinocchio. Bukan. Dia tuh namanya Serokan. Serokan. Dia orang India. Matanya itu cantik banget, warna coklat. Sarulkan. Tahu saya itu bukan Serokan. Jadi siapa? Sarukan. Bubu. Itu Sarukan. Kata Mas Reno betul tuh. Sarukan. Baru ada itu yang cewek matanya hijau, cantik banget. Matanya hijau. Pakai soplen loh. Enggak, asli. Asli hijau. Asli hijau. Dia orang India juga. Kena pukul Kapur gitu namanya. Kapur Barus. Gak tahu saya, pokoknya kapur gitu. Karina Tuh Mbak Terulan Kapur. kasih saya. Hah? Karina Kapur. Kok dia hafal sih? Karena termasuk ini. Saya lama di India. Kau ngapain? Ngemis. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ngemis kalau masih sehat. Mas Reno itu pukul berapa? Ini pukul 3. Oh, saya soalnya mau itu kan. Itu. Tapi udah sholatan. Udah tadi. Kapan? Tadi sore. Tadi sore. Enggak lah tadi, mau kita pergi tadi. Ya kita belum sholawatan. Belum main dengar. Udah apa belum? Belum. Saya nggak dengar kamu dari tadi sholatan. Saya agak lupa. Kadang satu video pun nggak ada kami sholawatan. Saya lupa. Iya, saya lupa nih. Kamu tuh harus tetap ada sholawat di setiap video. Oh ya, Karena mana. bingung gitu loh. Udah blank. Berarti itu udah 2-0 ya? Cepet kali 2-0. Belum. Ya, ini. Belum. Belum. 15.000 penonton baru. 15.000 subhanallah. Terus makin banyak netizen. Karena channel Ghost Mas Rendra ini agak channel yang goya juga kan. Ya termasuk. Sama kayak channel saya juga sekarang. Ini channel perkawinan silang ya. Antara lucon, serius, Penger. penger. Itu. Saya seru dong. Saya lagi sedih. Jadi kenapa? Sebelum kita sholatan saya mau curhat. Oke. Kenapa kamu dekat sekali? Ya biar jelas curhatannya. Gak pernah begitu juga. Kalau saya pergi dari Padepokan, saya mendapatkan tugas lain keluar dari Padepokan bagaimana? Kalau kamu mau keluar dari Padepokan, Iya. dapat tugas di luar.
Ya itu menurut saya sih nggak masalah. Kalau saya berhenti di hadapan kalian semua, Kalau maksud Anda gimana kok berhenti? tidak muncul di situ lagi. Ya mungkin ada tugas baru. Dan tugas baru itu tidak saya tampilkan di situ, mungkin netizen akan sedih kan tidak? Ya positif. Itu akan sedih. Saya tahu maksud Anda ini apa. Tampil di TikTok aja nih. Otak saya sudah mulai gak karuan serabutan. Sama. Otak Oh ya. saya udah serabutan, jadi saya pikir ini kalau menyiksa mental saya terlalu lama, saya bisa sakit. Semuanya bukan cuma Indah aja. Bukan cuma saya ngomong. Ya sekarang tergantung kekuatan. Seberapa kuat kita tahan ya kita lanjut, kalau nggak tahan ya Lambaikan tangan. lambaikan tangan, keluarkan bendera putih. Jujur saya bertahan hanya karena netizen saya yang sayang sama saya, yang selalu mendoakan saya. Saya dipanggil Badrulan. Ya. Saya permisi dulu, lanjutkan salawat. Saya Nyinda, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Ya. Allahu Akbar. Dipikirkan baik-baik ya. Mana? Oh itu. Enggak lu itu kan. Enggak. Itu kan. Iya. Saya tadi tahu maksudnya apa. Ya mungkin ya kita sorotan dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqwa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun faqwa nuri. Anta iksirun wa kholi. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholat komandan sholat dimanapun kalian berada, jangan lupa ketika kalian susah, senang, bahagia, jangan lupa untuk terus sholawat ya. Seperti saya nih, jubek nih kepala saya ya, karena bingung saya harus kayak mana lagi, karena saya sudah capek sekali rasanya ya, karena menghadapi para preman seperti ini nih. Kita sudah dikerja nih gara-gara kita mengejar tadi habis-habisan, namun saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Mas Rino tadi memantau ya, mantau gerak-geri preman tersebut yang arah ke kota. Saya takutnya mereka itu mengumpulkan para preman lagi. Ya, seperti itu. Kayaknya ada suara taruhan ya. Iya, sepertinya. ya. Jadi tadi yang dikatakan daripada Nyi Indah itu, dia mengatakan arti daripada perkataannya itu, dia ingin melihat para sahabatku, yang mana ketika dia kembali, menurut kalian itu bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian akan kehilangan ataukah kalian akan biar saja? Coba di komen. Ya kalau menurut kami sih itu membuat dia itu ya kami kehilangan, karena satu persatu para kesatria ini sudah ditugaskan masing-masing gitu ya. Jadi mungkin dia itu ditugaskan oleh Mas Guru, kita nggak tahu. Jadi apakah dia sudah melakukan kisi-kisi atau itu sudah dia pikiran perbuatan, kita nggak tahu. Tapi intinya di mana kita tahan, di mana kita
berhenti ya Mas. Iya, gimana? Iya. Di mana kita berhenti, di situ kita hilang. Gimana itu kata-katanya? Kita mengikuti jarak kaki kita, di mana kita berhenti, di situ kita istirahat. Iya. Nah, kan seperti itu. Sekarang sudah bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Master Kodir. Iya. Ini sedang apa nih? Sedang berbincang-bincang apa? Biasa kami itu ya sebagai teman itu berbincang. Membahas. Tapi kayaknya mendung, duduk-duduk nggak hujan-hujan. Duduk nggak jajan-jajan. Karena ini kan bukan pacaran loh Mas. Oh, Kayaknya saya salah duduk ya. salah ya. Salah ya. Jadi gimana? Saya kira tadi itu dari sini, Heeh. tapi ternyata dari belakang saya. Iya. Sepertinya boleh. saya harus duduknya di balik saja. Iya. Asalkan kepala jangan di atas ya. Bagaimana kondisi? Oh, di asalkan atas. kepala jangan di bawah gitu. Nanti pikir netizen kamu jambu mente. Kamu sudah sehat. Saya sudah sehat. Saya nggak tahu kenapa ya, saya sudah merasakan seperti biasanya saya. Alhamdulillah. Biasanya kamu kenapa, Ruben? Gimana? Iya, Kamu kok nelek sembarangan sih baunya nih? setelah itu apa ya Mas? Ya ampun, ini baunya kok seger kali nih. Mana? Ya ampun, Perasaan dari tadi kita tidak itu pasir itu. Itu Mbak Ter, itu nampak itu yang kuning hitam itu. Oh, kayak nggak perlu juga kucing. ditunjukkannya. Tadi sengaja saya itu keliling-keliling Master. Rupanya bertemu dengan Mbak Ter Dwi yang dulu di sini. Mbak Ter Dwi itu nyanyi tadi, suara itu enak banget. Wow, Apa tadi, gimana aja nyanyi dong. Nanti copyright. Enggak apa-apa. Salawat. Tidak, dia tadi tidak menyanyi selawat, tidak selawat. Jadi, Dia tuh nyanyi. Kalau nggak salah lagunya tadi, lagu apa tadi ya? Saya sampai lupa loh, karena saya mendengarkan suaranya itu sangat merdu sekali. enggak. Telah gugurlah bunga. Bukan. Kamu dibahas apa, Mas Rifan? Saya tadi waktu ketika minum kopi sampai apapun Kecel lah. kesel. Wih, serem. Enggak. Karena memang Mbak Terdewi ini dulu mantan ya. Mantan apa? Biduan. Astagfirullah. Saya tidak pernah menjadi biduan, kamu jangan memfitnah. Oh iya. Saya itu cuma jadi Iya. penari aja. Penari depan speaker. Iya. Allah. Apa maksudnya? Iya, Itu. jarana. Oh, jaranan. Iya, saya lupa. Yang mabuknya gini tuh kan? Iya. Ya kan saya. Iya. Enggak, tadi saya tuh lagi sendiri di sini, saya bingung. Oke. Dan setelah saya tadi itu nggak tahu tiba-tiba kondisi saya kok seperti ini, udah membaik gitu kan. Sedangkan saya tuh tadi sempat searching juga, cari tahu kan kalau misalnya Searching? iya, Oh, Mak. karena kan Apa searching? searching Itu tuh searching cari tahu itu di ibaratnya Google loh. search itu. Oh, enggak. Karena kan setahu saya tuh Browsing. setahu saya tuh yang namanya keguguran tuh kan pasti ada rasa sakit yang Benar. tapi ketika saya alami kok tidak begitu. Saya merasa tuh ya biasa-biasa aja. Ketika jatuhnya itu saya tidak tahu, bahkan cuman merasakan mulus saja. Tapi Mbak Terdewi ini kan alangan kan? Ya iya, itu tadi makanya saya di sini berpikir ini saya lagi dapet, tapi kenapa begitu Berarti kemarin? kemarin tuh bukan Itu- pendarahan, melainkan halangan. Iya, saya juga tidak tahu. Itu berarti Makanya Mbak Terdewi nggak pakai pelumbat. Apa? Pembalut. master yang namanya orang hamil itu tidak ada yang namanya haid ataupun PMS. Iya. Jadi saya tidak tahu. Dan saat ini kok darahnya kok ngalir Iya. gitu. Setelah saya Cek tanggal. oh ini jadwalnya saya Oh, gitu. alah Jadi, sahabat ternyata ternyata Mbak selama Terdewi ini tuh anu apakah PMA ya. saya hamil atau tidak saya tidak tahu. Berarti kamu harus beli prostek gitu. Prospek. Itu untuk supaya nggak tembus. Oh. bocor. Kok udah nggak? No jangan- bocor. Bocor kok udah tahu dia. No bocor. Apa ini Kodir? No bocor. Iya. Ada apa yang bocor lo gini nih. Saya bingung juga loh Mbak Ter. Enggak, kita ya Kamu itu bingung.
ketika si Polan itu keluar, kamu itu nggak terasa sama sekali. Tidak. Bahkan saya hanya sakit perut itu seperti sakit perut itu saya alami itu seperti biasa saya mengalami PMS, datangnya PMS. Oh anu apa senggugut. Berarti Berarti kemarin yang ngeluh-ngeluh sakit adu Bisa itu jadi itu sakit. senggugut apa asam lambung itu? saya tidak tahu, tapi kemarin kan bayi Surgento kan sempat membuang. Itulah. Itu makanya saya itu apakah itu anak manusia atau tidak? Janin lah gitu mas cakapnya kan. Tapi kalau yang kita lihat Master Irfan sendiri melihat dengan mata kepalanya ya. Iya. Kalau itu ya ini kita nggak tahu Iya. namanya mimpi kan. Saya tuh berturut-turut itu selama 3 hari 3 malam itu mimpi di dalam janinnya Mbak Ter itu itu bukan bayi manusia, melainkan itu adalah iblis. Ketika saya memandikan Bersihkan bayi lah, itu, membersihkan tadi ya? membersihkan bayi itu belum berbentuk apa-apa. Cuman yang anehnya ini kepala itu sudah berbentuk tengkorak dan mempunyai rambut sekitar panjang 8 inci. Sementara Seperti- tubuhnya itu belum ada, Seperti jenglot ya. seperti jenglot. Itulah tadi dia. Saya berpikir. Berarti saya selama ini saya mengandung. Itu kita tidak tahu, Allah alam ya. Berarti tinggal ini satu nih. Seperti yang diceritakan Mbak Gento. Apabila kita itu dengan jin, kita harus memeriksa keperawanan nih. Iya, tapi saya tuh merasa ya biasa-biasa aja, saya seperti biasa gitu, tidak merasakan sakit. Maaf di Iya. bagian Kemaluan. kemaluan saya gitu. Tapi ini Master seperti yang saya omongkan semalam itu. Iya. Pernah juga terjadi dia itu hamil, seorang gadis itu hamil. Iya. Begitu ada masa dia melahirkan, anak itu keluar, tapi anak itu hilang begitu saja ya. Maaf cerita itu perempuan itu ya tetap rawan. Apakah sesuai juga dengan seperti ini, yang kejadian seperti ini? Itulah tadi kita tidak tahu. Tapi yang terpenting saat ini tuh kita membenar kepada netizen bahwasannya tuh kalau nanti saya ingin cek apakah benar atau tidak saya sudah tidak itu, biar netizen lebih tahu, ataupun seumpama saya tuh memang masih perawan, ya kita juga menikah untuk apa gitu. Benar. Kita kan ya kita bukan saya bukan nggak mau Iya, tanggung jawab. maksudnya kita ini terjadi seperti ini di luar nalar kita. Betul. Dan dalam keadaan tidak sadar. Jadi ketika semua sudah kembali, setelah dites ternyata itu baik-baik saja, jadi untuk apa kita teruskan? bersahabat. Lagipun begini, Mbak Ter, saya itu tadi semalam itu kan mendapat amanah dari kiai bahwasannya bayi itu jangan dikubur, melalui hanyutkan saja ke sungai. Itu lebih menenangkan dia. Karena itu. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Silakan, Pinara. Pak Kiai. Wah, yang suang. Maaf Pak Kiai, Kiai saya di atas. Kebetulan sekali kita tadi mau melanjutkan pertanyaan kita tadi ya. Mbak Terwi pindah sini Mbak Terwi. Begini Pak Kiai. Bukankah Pak Kiai sendiri yang mengamanahkan bahwasannya bayi itu tidak boleh dikuburkan, melakukan istilahnya apapun dikatakan harus dihanyutkan di sungai. Ini iya, karena netizen ini semua menanyakan tentang itu Pak Kiai. Kenapa tidak dikubur? Kenapa dihanyutkan di sungai? Saya pun menjawab, yang lebih tahu tentang permasalahan ini adalah Kiai, karena ini adalah amanah dari beliau. Mungkin beliau itu yang lebih memahami tentang ini semua, sementara saya tidak tahu. Begitu Pak Kiai. Memang betul saya menyuruh Surabento untuk menghanyutkan seorang bayi. Iya, karena saya takut dan khawatir jika bayi itu hidup, dia akan membawa malapetaka. Bisa juga itu, karena bentuknya saja sudah aneh. Iya. Karena saya pikir dan saya rasakan bukan kalian yang membuat, melainkan hidup yang ada. Tapi yang membuat saya aneh Pak Kiai, kenapa bayi yang baru umur 2 minggu, itu pun belum sampai 2 minggu ya Master, Iya.
itu sudah ada rambutnya panjang sekitar 8 inci dan sudah mempunyai tempurung kepala. Itu saya sudah katakan betul, Pak Kiai. Dan mungkin juga Pak Kiai Allah sudah mempunyai jalan sendirinya dengan Iya. ya mungkin ini jalan terbaik untuk yang berdua. Iya Pak Kiai. Dan saya tahu benar bukan kalian yang melakukan ini semua. Bukan itu iblis yang bersama tenaga kalian berdua. Iya Pak Kiai. Itu seru itu sebelum bayi itu hidup cuma dia sudah wanti menjaga ini semua dari gangguan siapapun itu, tapi kenyataannya bayi itu tidak panjang. Iya, saya juga tahu itu semua ini pasti akan terjadi, makanya saya berpesan kepada Mas Bentuk. Iya, jika bayi ini sudah tidak ada, hanyutkanlah, jangan dikubur, tapi hanyutkanlah. Jika dikubur pasti ada yang ingin mengambil. Saya baru paham Pak Kiai. Tapi kan memang kalau ada apa-apa kita memang buat ke sungai. Yang mana sungai itu nggak tahu di mana mentoknya beliau kan. Tapi ini yang lebih anehnya Pak Kiai. Bayi yang umur 2 minggu itu kan belum ada roh. Tapi kenapa? Seperti apa tadi Mas Rifan? Seperti itu kok bisa masuk ke pula dia. Situ sudah terlihat. Seperti yang kita ceritakan kemarin lah. Iya. Di situ kan sudah terlihat. Jika bayi itu dikubur, pasti ada yang ingin mengambilnya. Tapi jika dihanyutkan, siapa tahu. Berarti bukan bayi itu yang gentayangan, bukan bayi itu yang gentayangan, tapi orang itu yang terlalu berkhayal untuk mendapatkan jasad bayi. Tidak baik seperti itu. Tidak baik, terhalu berarti dia. Karena dia ingin bayi Terhaluminasi dia. dan jasa bayi itu ingin bersama dia. Kalau sudah begini kan kita sudah tahu. Nah, justru saya tadi cara pada dan saya menyampaikan jauh lebih baik. Iya. Makanya baik tidak boleh dikubur. Iya benar, tapi saya lupa Pak Kiai. Memang Pak Kiai sudah berpesan itu selama kurang lebih 5 hari yang lewat. Kalau bayi itu nanti diambil sang kuasa, jangan pernah dikubur. Kalau bisa hanyutkan. Tapi saya lupa. Ya seperti itu. Iya, tapi amanah Kiai sudah saya lakukan dan sudah saya hanyutkan dan saya juga kafani. Terlaksana semua. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya ini tidak akan terjadi apa-apa lagi. Tapi yang saya penasaran nih Pak Kiai dengan Mbak Terduwi, ketika dia mengeluarkan bayi itu, beliau ini tidak terasa sama sekali, tidak terasa apapun, seperti biasa katanya. Bahkan saya tidak tahu kalau bayi itu sudah tidak ada lagi di perut saya. Iya. Ya maaf cerita nih Pak Kiai, saya kan bukan, biar netizen ini semua tahu ya. Apakah kalau yang namanya berhubungan dengan seorang jin atau apa itu, apakah dia itu bisa mengambil, maaf ya, mengambil keperawanan? Kalau seumpamanya ini sang wanita itu dengan keadaan tertidur dan keadaan tidak sadar, apakah jin itu bisa mengambil keperawanan? Seorang jin itu tidak bisa mengambil keperawanan seorang manusia. Dia hanya bisa menikmati. Iya, saya tidak bisa mengatakan. Justru bayi yang dalam kandungan Mbak Terduwi, dia akan bilang begitu saja. Iya, saya sudah paham Pak Kiai. Berarti perbuatan tidak bisa merusak ya, maksudnya ibaratnya. Berarti ketika jambrong pun musnah, dia pun kelang berapa lama pun hilang juga. Berarti ya maaf ceritanya, Mbak Terduwi pun juga merasakan, maaf ceritanya, di bagian kewanitaannya itu tidak ada terjadi hal-hal yang gimana Mbak Ter? Maaf cakapnya koyak ataupun rusak lah biasanya. Berarti ludes. saya katakan, iya, ini perbuatan jin. Berarti dia bisa manipulasi apa?
Gimana itu? Tidak jember. Iya, saya susah untuk menyebutkan itu Pak Kiai. Berarti ya dia itu tidak bisa menikmati tapi tidak bisa mengambil keperawanan. Berarti dia itu hanya bersetubuh dengan gimana? Dengan Seperti angin lah, angin. seperti angin. Iya. Berarti ini sama dengan kejadiannya orang yang di sana dulu yang sudah saya ceritakan dengan motor Irfan. Dia itu hamil, tapi ketika lahir anak itu hilang, ya maaf ceritanya perempuan itu tetap perawan. Iya Pak. Kamu pernah dengar seorang ibu mengandung bayinya selama 9 bulan, tapi dalam ketubuh dalam ke-8 bayi itu hilang dalam perut. Ada Pak Kiai, benar. Nah, Saya sering juga mendengar hal seperti itu. Tiba-tiba hilang. ini sama seperti kejadian Batar. Padahal sudah dalam kandungan sudah 7 bulan, nah. Bisa hilang begitu saja. Ini semua ulah nanti. Allah Akbar. Tapi gak manapun harus diperiksa nih besok. Berapa mau dia sesuka hati dia mengambil Pasti. semua. Takutnya ludes ini kan payah. Tapi kan ya maaf cerita ya Mbak Ter, kamu kan bisa mengecek sendiri. Iya, saya tuh sama, maksudnya saya tidak merasakan Keanehan atau ataupun sesuatu yang berbeda gitu pada diri saya. berarti jin itu hanya bisa menikmati saja tapi tidak bisa mengambil keperawanan. Mungkin. Jadi kalau begitu pun Karena pun sudah tenang. saya juga pernah bertanya sama yang wanita-wanita lain gitu Iya, yang kan. berpengalaman lah. Yang berpengalaman Iya. setelah itu pasti dia itu akan merasakan sakit katanya gitu. Tapi diri saya itu tidak merasakan apapun. Kencing nggak ada rasa gimana kalau membuang air kecil? Iya, nggak ada, seperti biasanya saja. Perih gitu nggak ada? Nggak ada. Itu tidak akan bisa merasakan itu semua karena ini semua ulahnya itu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi di Saya sini tidak stres saya lagi. sampaikan, ya Pak, ini pelajaran bagi kalian semua. Ini Pak, agar kalian tidak lupa pada Allah SWT. Iya, siap. Terus menjalankan ini semua supaya kita tidak terjadi yang jauh-jauh. Saya telah memberi pengetahuan seperti ini. Jadi Mbak Terdui pun tidak berpikir yang negatif. Saya pun begitu juga. Jadi gimana? Apakah kamu masih menunggu? Kita sudah percaya dan kita sudah oke dengan keputusan Mbak Kiai. Ya Mbak. Tapi supaya netizen juga ini paham ya, ataupun percaya, besok tetap kami meminta keterangan di klinik Puskesmas ataupun rumah sakit gitu. Ya. Bagaimana kamu bicara ya Mas Rita? Iya itu masih yang Kalau untuk saat ini Pak Kiai, saya tetap masih menyendiri karena saya itu belum bisa ikhlas atas pengakuan Jambrong itu. Di sini kan sudah terlihat. Iya, ini tidak. Ini tidak nyata. Benar Pak Kiai. Saya tahu Pak. Yang mereka lihat itu belum tentu benar. Itu. Tapi intinya saya akan belajar dengan pengalaman ini menjadi lebih baik. Belajar lebih baik. Iya Pak Kiai. Baiklah kalau begitu, bagaimana dirimu, lakukanlah yang terbaik Mbak. Dan saya ingin kembali dulu ke kamar karena mungkin ada hal lain yang ingin saya kerjakan. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasannya. Ayo Mas Rita. siap Mas Dar. Alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, dan mudah-mudahan ketika nanti saya cek memang benar-benar tidak terjadi apapun pada diri saya. Kalau begitu buat kalian terima kasih yang sudah support, dan kalaupun kita memang tidak menikah, memang sudah ditakdirkan oleh Allah kita memang untuk tidak menikah.
karena juga kita tidak saling mencintai kan. Dan lalu yang berlalu biarlah berlalu, karena mari kita ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan semoga ke depannya saya bisa lebih menjaga diri saya, tidak lagi terjadi hal seperti ini kedua kalinya untuk saya, karena saya sekarang sudah tenang dan tidak ada lagi beban yang saya pikirkan. Saya bisa menjalani tugas ini dengan baik dan semoga bisa tetap membantu PSS. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Saya Mbak Tardwi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkor hengang Sedulur lan konco amalane tetep diwoco sing diparingi Mamas Karyo media do sifat kantoro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampai pitu bengi fokus sabar ibu wajib biar bagus waktu. Ayo master mbak terkait semua pasti bisa tulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi, jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sindang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap padi langkat, stabat, 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 stabat. Mari belajar master master, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Dunia menghindari kutua, simpen dendam miring jarawati kutui so ikhlas sabaran tawakal. Ilmu bisa mancing gawe tukar, ojo jaluk nanging kutu sabar. Mergo ilmu itu kaya kembang mekar, tapi iso mergo ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang